Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Alfa Firmansyah dengan NIM A11 2022 14166 dari kelas Literasi Informasi A11 4607. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya, di mana di sini adalah sebuah PPT yang berisi poin-poin penting yang sudah saya tulis pada draft jurnal yang dimana ditugaskan sebagai UAS Literasi Informasi. Oke, langsung saja ke halaman selanjutnya. Yang pertama adalah daftar isi. Daftar isi di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, tren dan jenis fraud, metodologi, implementasi, hasil, dan juga kesimpulan. Lalu yang pertama adalah pendahuluan. Fraud keuangan menjadi tantangan besar dalam ekonomi global dengan kerugian di sektor e-commerce mencapai 41 dolar miliar pada tahun 2022. Beragam bentuk fraud seperti penipuan kartu kredit dan pencucian uang di blockchain sulit dideteksi oleh metode tradisional, yang sering menghasilkan false positif tinggi dan efisiensi yang rendah. Pendekatan machine learning dan deep learning menawarkan solusi yang lebih adaptif dengan menganalisis pola dan anomali dalam data besar. Studi ini meninjau 5 penelitian terkini dalam deteksi fraud berbasis machine learning maupun deep learning pada sektor kartu kredit, asuransi, blockchain, serta mengidentifikasi model yang efektif, serta menganalisis tantangan utama dan peluang riset lanjutan yang dapat dilakukan di masa mendatang. Lalu yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 5 jurnal terdahulu yang dimana menurut saya itu relevan dengan yang saya lakukan saat ini. 5 jurnal ini saya pastikan 5-5-nya adalah jurnal yang tahun terbitnya 5 tahun, paling lama 5 tahun dari tahun sekarang. Yang pertama ada jurnal yang berjudul A Supervised Machine Learning Algorithm for Detection and Prediction Fraud in Credit Card Transaction yang tahun terbitnya 2023. Lalu ada jurnal yang berjudul Semi-Supervised Credit Card Fraud Detection via Attribute Driven Gap Representation. Lalu untuk tinjauan pustaka yang ketiga atau jurnal yang ketiga adalah jurnal yang berjudul Bird of Trained Transformer for Ethereum Fraud Detection. Lalu yang keempat ada jurnal yang berjudul Financial Fraud Detection Based on Machine Learning, a Systematic Literature Review, yang diterbitkan pada tahun 2022. Lalu jurnal yang terakhir adalah Year-of-Year Development in Financial Fraud Detection via Deep Learning, a Systematic Literature Review. Di sini adalah jurnal literature review seperti jurnal yang keempat yang ini. Lalu untuk selanjutnya adalah tren penelitian. Yang pertama, peningkatan signifikan. Jumlah publikasi tentang deteksi fraud meningkat tajam, terutama di sektor keuangan seperti kartu kredit dan perbankan. Peneliti dari Georgia Tech menunjukkan dominasi topik ini dalam literatur yang terkini. Lalu untuk kedua adalah peran dataset publik. Ketersediaan dataset seperti European Credit Card Transaction yang terdapat pada Kaggle mendukung perkembangan dan pengujian model deteksi fraud dengan data yang nyata. Lalu yang ketiga ada perluasan ke blockchain. Penelitian mulai menjangkau fraud di platform blockchain seperti Ethereum. Studi seperti Bird mengangkat potensi ancaman phishing dalam ekosistem kripto. Lalu yang selanjutnya adalah metodologi. Di sini saya menerapkan metodologi Kitchenham Framework. Lalu saya mencari literatur yang sesuai ataupun relevan dengan yang akan saya buat atau teliti. Lalu selanjutnya saya menyeleksi berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Misalnya saya mencari kata kunci fraud, terus ekonomi global, machine learning ataupun deep learning, terus blockchain, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian saya saat ini. Lalu yang terakhir adalah analisis tematik.
Lalu yang selanjutnya adalah implementasi. Teknik AI diterapkan untuk deteksi fraud dengan hasil yang signifikan di berbagai sektor keuangan. Random Forest mencapai akurasi 96% untuk fraud kartu kredit menggunakan dataset European Credit Card Transaction. Get Temporal Attention Network atau GTN meningkatkan AUK sebesar 10% pada dataset HELPC dengan fokus pada transaksi temporal. BERT unggul di blockchain dengan F1 score naik sebesar 21%. Menganalisis transaksi Ethereum. Model lain seperti CNN maupun RNN juga mendukung analisis, terutama untuk pola spasial dan temporal di data transaksi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengurangi fase positif di institusi keuangan. Lalu selanjutnya adalah hasil. Analisis menunjukkan metrik seperti AUK, PR, dan F1 score lebih akurat untuk dataset fraud yang tidak seimbang. Teknik seperti PCA atau Principal Component Analysis dan blockchain menjaga privasi data dengan mengurangi risiko identifikasi pribadi. Regulasi GDPR dan CCPA mempengaruhi pengembangan model dengan menekankan perlindungan data pelanggan. Namun, interpretabilitas model tetap menjadi kendala besar, terutama pada model deep learning yang kompleks. Hasil ini mendukung peningkatan sistem deteksi, khususnya dengan integrasi teknik privasi di sektor kartu kredit dan blockchain. Studi lain juga menunjukkan performa model meningkat hingga 21% F1 score di transaksi Ethereum. Lalu, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah machine learning dan deep learning telah merevolusi proses deteksi fraud keuangan dengan meningkatkan akurasi secara signifikan. Fokus pada masa depan adalah pengembangan unsupervised learning ataupun model machine learning yang tanpa label untuk menangani data tanpa label. Ya ini, unsupervised learning adalah untuk menangani data tanpa label, terutama di sektor blockchain yang berkembang pesat. Privasi data dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR serta CCPA menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari sanksi hukum. Rekomendasi utama adalah mengembangkan model yang lebih interpretabel, khususnya untuk model deep learning yang kompleks, guna mendukung pengambilan keputusan yang transparan di institusi keuangan. Seperti itu untuk PPT yang saya buat, yang dimana saya mengambil poin-poin penting dari apa yang sudah saya tulis dalam draft jurnal yang dimana sebagai tugas UAS. Selanjutnya saya akan menunjukkan sebagian saja, tidak sepenuhnya saya baca apa yang saya buat pada draft jurnal. Di sini adalah draft jurnal yang saya buat untuk tugas atau UAS literasi informasi yang berjudul Kemajuan dalam Deteksi Fraud Keuangan Menggunakan Pendekatan Machine Learning dan Deep Learning, sebuah tinjauan sistematis yang komprehensif. Di sini ada bagian abstrak, lalu kata kunci. Ini tadi saya mencari jurnal-jurnal dengan kata kunci deteksi fraud keuangan, machine learning, deep learning, fraud kartu kredit, fraud asuransi, fraud blockchain, dan lain-lain. Lalu di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka tentunya, lalu tren dalam penelitian deteksi fraud sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada teknik machine learning dan deep learning. Lalu untuk bagian penanganan dataset yang tidak seimbang sudah juga saya jelaskan di sini. Lalu metrik evaluasi yang ada pada jurnal-jurnal yang saya analisis, saya jelaskan semua di sini. Lalu selanjutnya adalah privasi data dan kepatuhan regulasi. Lalu di sini juga ada metode penelitian, implementasi dan pembahasan. Di sini saya juga membuat sebuah tabel untuk membandingkannya lebih mudah. Jurnal A, B, C, D, E, modelnya pakai apa, jenis fraudnya itu tentang apa, terus metrik performa yang didapat itu seperti apa atau berapa. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan referensi. Baik, seperti itulah kira-kira
presentasi yang dapat saya berikan untuk UAS Literasi Informasi kali ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.